wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku di YouTube maupun di TikTok. Saat ini malam ini saya ada dua live, yaitu live TikTok dan live YouTube. Di sini salam rindu, salam kangen, salam cinta, salam sayang dari saya Nur Samsun Al Fakir untuk kalian semua. Muah, 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 muah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita bisa live streaming di YouTube maupun di TikTok malam ini, di mana ini adalah hari Jumat malam Sabtu. Ya. Di sini saya pengen bikin kopi dulu ya, bikin kopi nih. Bikin kopi. Caranya begini. Ini peti saya ini. Di sini tuh peti saya. Nih, ini peti saya. Ini isinya tereng. Kita bikin kopi. Bikin kopi. Mana nggak nyala? Kita bikin kopi dulu, habis bikin kopi kita lanjut live streamingnya. Ini kopinya sudah jadi ya. Kopinya sudah jadi, kita sambil santap seruput. Bapak Nira, Bapak Hirika. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, live streaming kali ini saya pengen mengajak sahabat-sahabat semua untuk bersolawat terlebih dahulu. Bersolawat ya. Solawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa khamsatun seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khumsatun udfi biha harol wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah li khumsatun utufi biha harol wabail hatimah. Sekali lagi. Li khumsatun utufi biha
harul wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak dia akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat YouTube, sahabat-sahabat TikTok yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijaga, yang dilindungi, yang dirahmati, yang diberikan selalu kenikmatan-kenikmatan di dunia, yang insya Allah sampai di akhirat nanti, di alam kubur, alam barzah maupun dalam akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua tercurahkan kenikmatan semasa kita hidup di dunia maupun kita di akhirat nanti. Semoga kita semua bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah, berkumpul dengan para nabi, para tabi'in, para masyayikh, para ulama, para alim ulama, para alamah dan sebagainya. Sahabat-sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sini saya Nur Samsun Al-Fakir bersama Cute, bersama Cute. Di sini saya sudah pulang dari Mekah, saya sudah pulang dari Madinah, saya sudah pulang dari Haram, atau saya sudah pulang dari Tanah Suci. Di sini banyak hal yang ingin saya ceritakan, pengalaman-pengalaman saya. Mungkin di sini live streamingnya lama. Sudah lama kita tidak live streaming. Sekali live streaming saya pengen cerita pengalaman saya di Tanah Suci. Yang pertama-tama kita memulai dari waktu berangkat. Waktu berangkat, pertama kali saya berangkat dari Surabaya menuju ke Jeddah, ke Bandara Abdul Aziz, Jeddah. Nah, sampai di Jeddah itu kurang lebih jam berapa ya? Malam ya, malam. Terus menuju ke Madinah, ke Masjidil Nabawi. Di sana di Masjidil Nabawi, sampai di Masjidil Nabawi kurang lebih sebelum subuh alias jam-jam berapa ya, setengah 4 atau jam 3 malam, jam 3 sana. Kalau di Indonesia kurang lebih ya jam 7 atau jam berapa ya, jam 7 kalau nggak salah itu. Kalau jam 3 Mekah, jam 3 di Arab, itu jam Indonesia jam 7 pagi. Lanjut saya dan rombongan itu persiapan untuk melakukan sholat subuh. Nah, sampailah sholat subuh itu jam 5 ya, jam 5 pagi subuh di sana. Kalau di Indonesia jam 9 pagi. Nah, lanjut di sana arba'in ya, di sana arba'in kurang lebih di sana itu 9 atau 10 hari. 10 hari di Masjidil Nabawi di Madinah. Singkat ceritanya banyak hal fenomena yang saya alami. Fenomena yang saya alami itu kuasa Tuhan, kuasa Allah, dan di situ juga saya merasakan luar biasanya sosok yang mulia, Nabi Agung, Nabi yang termulia, Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau sedang istirahat panjang, akan tetapi beliau bisa menampakkan mukjizatnya, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang masih terlihat mukjizatnya. Apa sih mukjizat Rasulullah yang saat ini masih bisa kita rasakan, yang masih bisa kita lihat dengan mata kepala? Pertama, mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan sebenarnya
Salah satunya adalah bisa mengumpulkan manusia-manusia dari berbagai negara. Bisa mengumpulkan menjadi satu wadah, satu tempat. Berbagai negara, berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai budaya, berbagai warna kulit. Bisa berkumpul menjadi satu. Tidak ada sikut-sikutan. Tidak ada senggol-senggolan. Tidak ada iri dengki. Tidak ada fitnah di situ. Tidak ada. Tidak ada saling menjatuhkan. Tidak ada saling menghina di situ. Ternyata mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa, sahabat-sahabat. Saya sendiri merasakan dan membuktikan semua itu. Ini baru satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini masih terpancarkan, yang masih bisa kita rasakan, ya, yang masih bisa kita rasakan, bahkan bisa kita lihat dengan mata kepala, bisa mengumpulkan manusia-manusia setiap 5 waktu, sholat 5 waktu, minimal yang ada di dalam maupun di luar Masjidil Nabawi, minimal itu 8 juta manusia. 8 juta manusia, bayangkan sahabat-sahabat. Itu akur semua. Damai, tentram. Saling membantu, saling membahu. Saya duduk manis, tadarus Al-Quran, saya wiridan, zikir di dalam Masjidil Nabawi. Saya kehausan. Tenggorokan saya kering, bibir saya kering. Samping saya, depan saya, belakang saya, orang yang tidak saya kenal. Saya tidak mengenalnya. Saya tidak mengenal beliau-beliau itu. Saya tidak mengenal. Orangnya tinggi besar, jenggotnya panjang, ganteng, putih, berseri-seri. Beliau bangkit dari duduknya, berdiri, terus pergi ke arah air Zam-Zam yang sudah disediakan oleh pengurus atau pengelola di masjid tersebut, pengurus takmir. Sudah disediakan. Ada wadah di situ seperti ember atau gentong atau dispenser, di situ ada air Zam-Zam. Beliau mengambil 2 gelas air Zam-Zam, yang satu beliau minum, yang satu dikasihkan ke saya. Padahal saya tidak kenal beliau. Saya tidak mengenalnya. Saya tidak tahu beliau berasal dari negara mana. Beliau dari kota mana. Beliau anaknya siapa. Beliau namanya siapa. Saya tidak kenal, saya tidak tahu. Tetapi beliau, tanpa beliau bertanya kepada saya tentang air Zam-Zam mau bersedia atau tidak, beliau sudah tahu kalau saya sebenarnya kehausan. Tetapi kenapa saya tidak mengambil sendiri? Kenapa? Karena saya sedang menyelesaikan menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran. Jadi saya lebih baik saya kehausan daripada saya meninggalkan kitab suci Al-Quran. Saya ingin menyelesaikan Al-Quran yang saya baca. Setelah saya selesai Al-Quran yang saya baca, yang sedang saya baca, maka saya akan bergegas mengambil air Zam-Zam untuk saya minum. Untuk menghilangkan dahaga saya keringnya tenggorokan ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikat-malaikat yang ada di dalam masjid situ membisikkan telinga manusia tersebut, dibisiki, hei manusia, hei hamba umatnya Rasulullah, lihat orang yang di dekatmu sedang mendawam atau membaca Al-Quran. Dia sedang kehausan. Tenggorokannya kering, bibirnya kering. Maka bangunlah, beranjak dari dudukmu, ambil air Zam-Zam tersebut, berikan kepada orang tersebut di sampingmu, yaitu saya. Saya diberikan air Zam-Zam sehingga saya bisa menghilangkan kekeringan dalam tenggorokan saya dan kekeringan di atas bibir saya. Di situ saya mengucapkan alhamdulillah, syukron. Nah, di situ kedua
Mujizatnya Rasulullah masih nyata. Kebesaran Allah nyata. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya akan cerita yang ketiga. Saya jatuh sakit. Saya kumat, kambuh. Sakit tipes saya kambuh. Riwayat saya punya sakit tipes. Saya kambuh sakit tipes saya. Kenapa? Karena saya jarang makan, sahabat-sahabat. Saya jarang makan. Dan di situ karena terbiasa di Indonesia saya jarang makan. Kenapa saya di sana jarang makan? Karena yang pertama saya sibuk. Yang kedua makanan di sana banyak santannya dan banyak gorengan-gorengan. Jadi kurang nafsu lah, katakanlah kurang nafsu. Sehingga saya jatuh sakit selama 3 hari. Teman-teman jamaah pada sibuk merawat saya. Bahkan ada fan-fan GNS yang di sana membesuk saya, menengok saya. Ada yang membawakan obat, ada yang membawakan vitamin, ada yang membawakan masakan Indonesia. Terima kasih sahabat-sahabat GNS, subscriber GNS yang ada di Mekah maupun Madinah maupun di Jeddah. Terima kasih yang sudah bertemu sama saya, yang memberikan tenaganya dan pikirannya untuk merawat saya dikala saya sakit 3 hari. Biasanya sahabat-sahabat, kalau di Indonesia saya sakit tipes itu 2 minggu baru sembuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa menunjukkan kebesarannya di Madinah. Saya pribadi, pengalaman saya selama di Madinah sakit cuma 3 hari. Sembuh. Saya sembuhnya itu bukan karena obat. Bukan vitamin, bukan. Tetapi saya berterima kasih kepada siapapun yang sudah merawat saya, membantu saya, menolong saya, memberikan saya makanan sehat, makanan-makanan yang enak dan vitamin-vitamin. Dan apa? Bobo. Pulang. Bentar ya. Ya. Bos kecil. Dan di sini saya melanjutkan sahabat-sahabat. Kenapa saya bisa sembuh? Kenapa saya bisa sembuh? Karena Allah yang pertama tentunya. Jadi mujizat Rasulullah yang ketiga ini atau kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga ini sangat-sangat nyata. Saya dan rombongan berusaha ingin ke Raudhah atau taman surga yang ada di dunia, yaitu Raudhah itu tempat di mana tempat itu yang akan kelak masuk ke surga. Itu menjadi taman surga Raudhah itu. Raudhah itu posisinya tepatnya ada di sampingnya makam Rasulullah. Di depan pintunya Rasulullah, makam Rasulullah. Nah, di situ saya dan teman-teman satu rombongan itu pagi-pagi mau masuk. Habis sholat subuh itu mau masuk. Ternyata ditutup sama petugas. Ditutup. Nggak bisa masuk. Kebetulan alhamdulillah sahabat-sahabat, saya berbicara kepada jamaah, para jamaah semuanya, kalau yang betah silahkan ikut saya, kalau yang tidak betah silahkan pulang ke hotel, ke kamar masing-masing, silahkan. Mereka bertanya, emang mau kemana Gus? Saya akan di sini sampai pintunya dibuka, sampai saya dipanggil dan diizinkan untuk masuk. Loh Gus, mohon maaf Gus, kayaknya nggak bisa Gus. Kenapa nggak bisa? Mohon maaf Gus, selama jenengan sakit, selama 3 hari jenengan sakit, kami semua sudah berusaha masuk ke makam Rasulullah, ke Raudhah, tetapi tidak bisa juga. Pintu ditutup juga, nggak bisa masuk Gus. Mohon maaf. Saya menjawab keluh kesah mereka. Saya menjawab, istighfarlah kalian semua, istighfarlah. Kenapa harus istighfar Gus? Kata mereka. Begini saudara-saudaraku semua, jamaah-jamaahku. Jika kita masuk ke makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang suci, kita harus membersihkan pikiran dan hati kita. Jangan sampai kita masuk itu berkeinginan yang tidak-tidak. Berkeinginan foto-foto.
berkeinginan pengen sekedar masuk, pengen menikmati suasana di dalam raudhah. Jangan. Akan tetapi bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu. Istighfarlah sebanyak-banyaknya. Sampai pintu itu terbuka. Dari habis subuh sampai siang, sahabat-sahabat. Mereka sudah nggak tahan kepanasan. Kepanasan. Mereka nggak tahan. Gus, mohon maaf, ayo kita pulang Gus. Kita ke hotel Gus. Kalian kalau mau pulang ke hotel silahkan, pulang. Saya tetap akan di sini. Gus, mohon maaf. Jenengan kepanasan loh Gus. Keringat jenengan keluar semua. Saya lebih baik kepanasan di dunia daripada saya kepanasan di akhirat nanti. Panasnya dunia, panasnya teriknya matahari tidak akan bisa menyurutkan semangat dan tekad saya. Tidak bisa. Saya tidak mau kalah dengan panasnya matahari. Saya ingin masuk ke sana dengan sungguh-sungguh, dengan kebersihan, kesucian hati dan kebersihan, kesucian pikiran saya. Saya lanjutkan. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Baca astagfirullah, 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 astagfirullahalazim. Terus saya baca. Sampai jam 11. Jam 11 siang. Mendekati waktu sholat zuhur. Mendekati waktu sholat zuhur. Alhamdulillah. Polisi ataupun tentara-tentara yang ada di situ melambai-lambai. Hei kamu. Antum, sini. Masuk. Saya mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Engkau telah mengizinkan dan memanggil saya untuk memasuki raudhah. Saya sudah bersyukur, saya senang. Saya bangun. Saya panggil jamaah saya. Teman-teman semuanya bangkit, bangun. Mau kemana Gus? Kita akan masuk. Serius Gus? Iya serius kita akan masuk. Emang kita diizinkan Gus? Bukan. Tapi Allah memanggil kita. Allah memanggil kita semua. Ayo kita masuk. Ayo Gus. Akhirnya kita masuk. Tetapi bukan masuk ke makamnya Rasulullah. Bukan. Tetapi kemana? Ke depan pintu masih dicegat. Jadi kita masuk di pagar. Kan itu di pagar itu. Pagar. Jauh dari pintunya Rasulullah itu jauh. Kita di pagar. Kita dipanggil untuk memasuki pagar tersebut. Memasuki pagar. Kita suruh duduk di depan pintu raudhah. Jamaah ngeluh lagi. Allahu Akbar Gus, saya kira disuruh masuk Gus. Ternyata disuruh nunggu di sini. Sabar. Setelah kita di luar sana kita membaca istighfar. Sekarang kita ada di sini membacalah sholawat. Sebelum kita membaca sholawat kita tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tawasul. Tawasul kepada Nabi Muhammad. Setelah kita tawasul kirim hadiah Fatihah kepada Nabi Muhammad, lanjut kita bersolawat kepada Rasulullah. Kita bersolawat sampai azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara kumandang azan terdengar di telinga kami. Kami langsung menjawab suara azan tersebut. Lanjut kami bergegas sholat tahiyatul masjid. Selesai sholat tahiyatul masjid, di depan saya itu ada kucing. Ada kucing duduk di depan saya. Kucing itu duduk di depan saya sambil meow, meow, meow. Kucingnya itu warnanya 3. Warna kuning. Satu ekor kucing itu telon, warnanya telon. Meow, meow, meow. Saya bangun, mengambil air zam-zam, saya kasihkan ke kucing itu. Habis 1 gelas. 1 gelas habis. Diminum kucing tersebut. Terus saya pegang. Saya mengucapkan, terima kasih hamba Allah. Terima kasih. Engkau telah menghabiskan minuman yang saya ambil. Saya mengucapkan terima kasih kepada kucing. Lanjut, tentara memanggil lagi. Sini antum. Antum sini. Kamu lu itu ke sini. Ente ke sini. Saya bangun bangkit. Saya tidak memanggil jamaah, terus saya tanya sama petugasnya, ada apa? Masuk ke raudhah. Alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya memanggil semua jamaah untuk masuk ke raudhah.
Masuk ke Rodoh, sampai di Rodoh sholat tahiyatul masjid lagi, lanjut di situ saya terdengar suara selesai suara azan, azan yang kedua, terus saya sholat sama jamaah sholat qobliyah. Selesai sholat qobliyah, alhamdulillah saya bisa berdiri di belakang imam besar Masjidil Nabawi. Saya bisa berdiri di belakangnya beliau. Saya bisa sholat. Bahkan saya bisa mengucapkan salam di depan makamnya Rasulullah. Di sampingnya pintu makamnya Rasulullah. Di situ saya berdoa. Wallahi demi Allah, saya berdoa pertama kali yang saya doakan adalah subscriber. Setelah itu yang kedua adalah masyarakat saya. Masyarakat saya doakan. Yang ketiga saya mendoakan untuk jamaah dan santri-santri saya. Yang keempat baru leluhur saya, keluarga saya, orang tua saya. Bahkan saya di situ lupa berdoa untuk diriku sendiri. Lupa untuk berdoa untuk diriku sendiri. Tidak masalah. Saya tidak masalah. Yang terpenting saya sudah berhasil masuk dan mendoakan orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya sayangi. Di situ selesai sholat fardu, saya diajak sama mutawif atau sahabat saya Ustadz Mudar untuk mendekati di pengimaman atau di mimbarnya Rasulullah, bekas mimbarnya Rasulullah. Saya diajak ke situ. Saya langsung pejamkan mata. Saya memejamkan mata kepala. Saya membuka mata hati saya. Saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya membaca syahadat. Yang kedua, saya membaca assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya Nabi Allah. Ya Rasulullah, izinkan saya bertanya sesuatu kepadamu. Saya umatmu, berasal dari negara Indonesia yang jauh dari tanah kelahiranmu. Di sini saya sowan, saya datang untukmu. Ya Rasulullah, izinkan saya bertanya ya Rasulullah. Saya ingin bertanya. Satu pertanyaan saya, ya Rasulullah. Kenapa saya disuruh bersolawat untukmu? Pertanyaan yang pertama. Kenapa saya disuruh solawat untukmu ya Rasulullah? Pertanyaan yang kedua ya Rasul. Kenapa solawat yang engkau cintai, solawat yang engkau sukai itu solawat yang seperti apa? Ada dua pertanyaan yang saya berikan pertanyaan tersebut di depan makamnya Rasulullah. Saya pejamkan mata kepala saya dan saya membuka mata hati saya. Di situ saya menemukan jawaban. Insya Allah ini jawaban bisa dipertanggungjawabkan. Jawaban yang saya terima, pertanyaan pertama, kenapa saya harus bersolawat kepada Rasulullah? Jawabannya ada. Jawabannya adalah solawat yang kamu baca itu bagaikan makanan dan minuman untuk hidupmu. Artinya apa, sahabat-sahabat? Ingat, jika kita hidup tidak makan dan tidak minum, seperti apa nasib kita? Kita akan kesakitan, kita akan kelaparan dan kehausan, kita akan sengsara, kita akan perih, kita akan tersiksa kalau tidak makan dan tidak minum. Bahkan kita bisa mati dalam keadaan tersiksa. Jawaban kenapa saya harus bersolawat kepada Rasulullah, jawabannya hanya satu, yaitu karena solawat yang kita ucapkan adalah makanan dan minuman untuk kita. Untuk kita selama di dunia maupun di akhirat. Jadi mari sahabat-sahabat, saya sudah menemukan jawaban tersebut. Kenapa kita semua harus bersolawat kepada Rasulullah SAW? Karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Itu membuktikan kebaikan, kecintaan Rasulullah terhadap kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyelamatkan kita dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita semua. Makanya kita disuruh sholawat, mengucapkan sholawat kepada beliau, kepada Rasulullah. Kita bersolawat kepada beliau. Sama saja kita makan dan minum. Maka marilah kita jangan pernah putus untuk mengucapkan sholawat, untuk mendawam, untuk bersolawat kepadanya. Mari kita sholawat. Mari kita sholawat. Karena sholawat adalah bagaikan makanan dan minuman untuk kita. Selama di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Itu realita. Saya menyaksikan sendiri, saya membuktikan sendiri sahabat-sahabat. Di depan, di pintunya makam Rasulullah. Saya meyakini itu jawaban berasal dari Allah langsung ataupun malaikat ataupun Rasulullah. Tidak mungkin itu jawaban dari setan, dari iblis, tidak mungkin. Karena saya mengimani, saya meyakini di Masjidil Nabawi ataupun di Raudhah ataupun di dekat makamnya Rasulullah tidak ada satupun iblis ataupun setan yang berani mendekat. Tidak ada setan ataupun iblis, jin yang berani mendekat di makamnya Rasulullah. Tidak ada yang berani. Di situ dipenuhi dengan malaikat-malaikat rahmat, malaikat-malaikat yang diutus sama Allah. Jadi insya Allah, mari kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW karena kita butuh sholawat, kita butuh sholawat sahabat-sahabat, kita butuh sholawat. Mari kita sholawat, sholawat dan sholawat. Itu pertanyaan pertama yang saya berikan, yang saya pertanyakan di Raudhah. Jawabannya adalah sholawat itu bagaikan makanan dan minuman untuk kita. Pertanyaan yang kedua, sholawat yang seperti apa? Yang panjenengan, yang engkau ridhoi, yang engkau sukai, yang engkau cintai ya Rasulullah. Apa jawabannya sahabat-sahabat? Jawabannya apa coba? Jawabannya, saya menemukan jawabannya. Sholawat yang dicintai Rasulullah, sholawat yang disukai Rasulullah adalah sholawat yang benar-benar sholawat, bukan sholawat unta. Apa sih sholawat unta itu? Nah, ini apa sih sholawat unta itu? Sholawat unta adalah sholawat yang dimana kita mengukur atau menilai jumlah sholawat tersebut. Sholawat unta adalah sholawat yang kita berharap, memiliki keinginan, memiliki harapan. Kita bersolawat tetapi kita punya harapan, punya keinginan. Ini yang tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak suka. Nah, contoh misalkan sholawat nariyah dibaca 4.444 kali. Apakah itu buruk Gus? Tidak. Baik, sholawat dihitung itu juga baik. Boleh. Tidak haram, tidak dosa, tidak. Baik, boleh-boleh saja kita menghitung sholawat itu boleh. Boleh, silakan, boleh. Tetapi Rasulullah tidak suka. Tidak ada yang melarang sholawat itu dihitung, tidak ada yang melarang. Tetapi Rasulullah tidak suka. Kan kita selama hidup kita mencari cinta, mencari kasih sayang dari Rasulullah, mencari ridhonya Rasulullah, kan begitu. Kalau Rasulullah tidak suka gimana? Nah, Rasulullah menyukai sholawat yang kita bacakan itu adalah sholawat karena kecintaan, karena rindu, karena kasih sayang kita kepada Rasulullah, karena kecintaan kita kepada Rasulullah, karena rindu kita kepada Rasulullah. Nggak perlu dihitung jumlahnya. Apapun sholawatnya boleh diamalkan, boleh dibaca, boleh diwirid, boleh dizikir, boleh. Tetapi kita harus ikhlas, kita harus dasar cinta, dasar rindu, dasar kasih sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya sahabat-sahabat, seperti itu. Di sini
Ternyata sahabat-sahabat, ada di TikTok ini komentar-komentar bahkan dodol omongan baik. Tidak masalah, apapun komentarnya, saya sudah tidak pernah meraikan pulang dari tanah suci. Saya akan merubah karakter saya di YouTube, di sosial media. Saya akan merubah. Kenapa saya merubah? Karena begini. Kemarin-kemarin sebelum ke tanah suci kelihatannya sombong saya, kelihatannya angkuh. Terus terang, demi Allah, terus terang. Semua acting. Semua pura-pura saya. Kenapa saya pura-pura sombong, kenapa saya pura-pura angkuh, kenapa saya pura-pura pamer, riak dan sebagainya. Karena saya pengen mencari panggung. Pengen terkenal. Terus terang, pengen terkenal. Karena ustadz-ustadz yang lain itu lembut. Sopan, lembut, kalem. Nah, bagi saya itu sudah lumrah, biasa, dan itu umum. Yang dimiliki para ustadz-ustadz yang lain itu umum. Kalau saya pengen lain dari yang lain. Makanya saya pengen menciptakan suasana yang baru. Tetapi pulang dari Haromen, dari Tanah Haram, Tanah Suci, saya bertemu dengan Syekh Jamil. Saya bertemu dengan Syekh Jamil. Syekh Jamil itu siapa? Pemegang kunci Ka'bah. Saya ketemu sama Syekh Jamil. Di situ pesan beliau satu. Saya bertanya. Saya banyak pertanyaan, terus beliau pesan begini. Gus, jenengan sudah terkenal. Yang jenengan inginkan sudah tercapai. Sekarang kembalilah ke sifat asli jenengan. Kembalilah ke sifat kodratnya Allah untuk terhadapmu. Kembalikan dirimu yang asli. Tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Jangan pura-pura lagi. Itu pesan dari Syekh Jamil. Saya menjawab insya Allah akan saya lakukan. Saya menjawab seperti itu kepada Syekh Jamil. Syekh Jamil itu siapa? Syekh Jamil itu adalah pemegang kunci Ka'bah. Saya kenal sama beliau itu dari teman saya, sahabat saya dari Malaysia. Al-Habib Tuan Guru Dato Asmawi bin Al-Habib Tuan Guru Dato siapa lupa saya, Abu Umar atau siapa itu, Umar Al-Idrus kalau nggak salah, Al-Idrus ya, Al-Idrus, Al-Atas atau Al-Idrus, lupa saya marganya. Saya kenal dari beliau, teman saya di Malaysia, seorang Al-Habib. Nah, di situ pengalaman saya di Madinah, sahabat-sahabat, pengalaman saya di Madinah. Pulang keluar dari Raudhah, keluar dari makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penyakit tipes saya sembuh seketika, luar biasa. Itulah mukjizat yang masih saya rasakan, mukjizatnya Rasulullah yang masih bisa saya saksikan, yang masih bisa saya rasakan. Ada yang pertama tadi mengumpulkan begitu banyaknya, setiap 5 waktu sholat itu minimal 8 juta umat yang di situ di Masjid Nabawi. Yang kedua, dikala saya tadarus Al-Quran, saya kehausan, ada hamba Allah, ada umat yang berdiri bangun dari duduknya mengambilkan air zam-zam untuk saya menghatamkan Al-Quran. Yang ketiga, dikala mau masuk Raudhah, kami dan saya dan jamaah sabar menunggu. Di situ bisa diperboleh, akhirnya dengan kesabaran kami menunggu, kami diperbolehkan masuk dan bahkan bisa sholat zuhur di situ. Ini kebesaran Allah dan ini salah satu mukjizat Rasulullah yang masih bisa saya rasakan. Terus yang keempat adalah saya menemukan jawaban pertanyaan saya tersebut. Yang kelima adalah sembuh penyakit saya, pulang dari atau keluar dari makamnya Rasulullah atau dari Raudhah tersebut. Keluar dari makam situ, penyakit saya hilang. Dan harapan saya tidak kumat lagi penyakit tipes saya. Tidak kambuh lagi pulang dari situ. Harapan saya seperti itu, semoga. Luar biasa, 5. Seperti halnya jari kita ada 5. Kanan 5, kiri 5, jari kaki kita ada 5 kanan, ada 5 kiri. Rukun iman kita juga ada 5. Di situ ada 5 hal mukjizat
mujizat Nabi Muhammad SAW masih nyata. Yang saat ini di bumi ini di atas kebesarannya Allah, sahabat-sahabat. Makanya jangan pernah menyepelekan sholawat, jangan pernah meninggalkan sholawat apalagi sholat. Jangan pernah meninggalkan sholawat apalagi sholat. Begitu ya sahabat-sahabat. Di situ itu cerita saya, pengalaman saya di Madinah. Next time saya akan bercerita pengalaman saya di Mekah ya sahabat-sahabat. Next time. Lain waktu saya akan bercerita. Di sini saya lucu. Saya pengen tertawa melihat komentar-komentar di TikTok. Lucu ya. Saya tidak akan membalasnya. Semoga antum yang komentar mencemooh saya, semoga diberikan hidayah sama Allah, diberikan kenikmatan, tidak pernah kekurangan, tidak pernah punya hutang selama hidupnya, sampai matinya, sampai engkau meninggal dunia tidak meninggalkan hutang sedikit pun, sepeser pun, hutang sholat maupun hutang puasa maupun hutang harta. Amin. Saya pulang dari Tanah Suci, semoga doa saya masih dikabulkan sama Allah. Seperti itu ya. Dan saya tidak akan membalas nyinyiran kalian. Apapun nyinyiran kalian tidak akan saya balas dengan keburukan. Akan tetapi saya akan membalas dengan doa dan dengan keikhlasan. Kalian mengatakan saya munafik, kalian mengatakan saya double, kalian mengatakan saya keblinger dan sebagainya. Wallahi demi Allah, saya ikhlas. Kalian akan tahu sifat asli saya dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang ya. Kalian akan tahu sifat asli saya dimulai dari sekarang. Cerewet saya tetap masih. Ceplos-ceplos saya tetap masih. Tetapi sifat yang kemarin seperti halnya sombong, takabur, riya dan sebagainya itu hanya kepalsuan dari sifat saya. Saya akan menunjukkan sifat asli saya di kemudian hari mulai detik ini. Begitu ya. Luar biasa. Semoga kita semua semakin kuat iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, semakin istiqomah kita mengamalkan kebaikan untuk Allah, untuk dengan lillahi ta'ala. Semoga semakin kita istiqomah melakukan kebaikan, menghindari keburukan, terjauhi dari kebatilan. Amin. Semoga yang belum hamil, yang belum mendapatkan keturunan, semoga lekas dikaruniai keturunan, dititipi amanah dari Allah, keturunan putra maupun putri, dengan watak yang soleh maupun solehah, dengan watak yang luhur, dengan watak yang mulia, dengan watak yang berakhlakul karimah, selalu semasa hidupnya istiqomah dalam kebaikan, berbakti kepada agama, kepada nusa bangsa, kepada kedua orang tua. Amin. Dan saya berdoa kepada sahabat-sahabat yang masih punya hutang, semoga terhindar dari hutang di kemudian hari, dan semoga bisa melunasi hutang-hutangnya dengan sangat baik. Dan semoga keluarganya yang masih banyak pertikaian, perselisihan, semoga akur. Semoga damai, tentram, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi teman-teman sahabat-sahabat yang masih pendidikan, masih sekolah, semoga selalu mendapatkan nilai-nilai yang bagus, juara. Juara di kelas maupun di luar kelas. Juara di saat sekolah maupun juara setelah lulus dari sekolah. Semoga berprestasi untuk membanggakan kedua orang tua, untuk membanggakan diri sendiri, dan semoga memiliki masa depan yang cerah untuk adik-adikku semua. Amin. Dan saya berdoa kepada sahabat-sahabat semua yang menonton. Semoga bagi yang belum dipertemukan jodohnya, semoga lekas dipertemukan jodohnya sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan pilihan Allah, dengan lillahi ta'ala. Yang cewek semoga dipertemukan suami yang ganteng, yang tampan, ganteng hatinya, ganteng akhlaknya, ganteng rupawan. Begitu pula dengan yang laki-laki, semoga dipertemukan jodohnya yang cantik, merah merona,
cantik hatinya, cantik sifatnya, cantik kebaktiannya, cantik ketaatannya kepada suami maupun mertua maupun orang tua. Semoga menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Mungkin untuk sahabat-sahabat di YouTube bisa beralih di TikTok. Kita akan lanjut live streaming di TikTok sambil ngopi dan ngerokok. Dari tadi saya bikin kopi tapi saya belum minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Nira, alhamdulillah. Oke sahabat-sahabat, terima kasih. Welcome to back cinta dari saya untuk kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, jangan pernah lupa salam putar tasbih, woco, solawat.